Kembali bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Sudah ada narasumber kita yang kedua, Ibu Sulastri. Adalah seorang ibu yang ditinggalkan oleh suaminya sendiri, namun sang suami memiliki hutang yang sangat banyak dan dibebankan kepada Ibu Sulastri. Ya, Bu, boleh diceritakan kisahnya, Bu? Kisahnya gini, Bu. Waktu itu tahun 96 saya ditinggal dengan suami saya yang pertama. Dia kawin lagi. Karena saya nggak mau dimadu, dia nggak pulang-pulang. Pas denger saya tuh kenalan namanya suami kedua, saya ditendangin sampai pada biru kuping, pukul sampai budek sama suami yang pertama. Kan kamu udah ninggalin, nggak ngasih apa, ngasih apa, ya sudah, saya gituin. Udah kenalan nama yang suami kedua ini, saya dikenalkan sama teman saya, Mbak Anis namanya. Dia paranormal. Ada kos-kosan di belakang rumah saya. Pada itu, Bu Lastri, ayo ada paranormal canggih mau, biar pulang suaminya. Saya namanya perempuan, gimana ya Bu, kadang-kadang masih ada kangen. Saya sekonyong-konyong, nggak sadar diri saya, istilahnya curhat ke dia, biar suami saya pulang. Saya bawa fotonya, foto dia, ini suami saya, tolong pulangin dong, biar sayang lagi sama saya. Iya, dia katanya. Udah gitu ternyata kan nggak pulang-pulang suami saya. Setelah itu saya punya di warung punya koin, Bu, telepon koin. Dia tiap sore datang telepon mas siapa. Suatu saat dia bawa tentengan tongseng dengan nasi. Mungkin ibu kan nggak bisa masak ya, orang sendirian jualan. Iya, sekonyong-konyong saya makan, Bu, nggak tambah pikir basa-basi apa-apa gitu. Setelah itu saya makan, terus nggak pernah bisa tidur saya. Ingat dia terus. Akhirnya Mbak Nis, saya kok ingetan dia dulu, udah datang aja sono, bilang gitu. Saya juga datang kadang bawa makanan. Setelah itu ada 3 bulan lamanya. Singkat cerita, Ibu menikah dengan bapak yang berprofesi sebagai paranormal. Iya. Ibu menikah dengan beliau. Iya. Kemudian apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga? Hutang yang mana yang tadi Ibu jelaskan itu hutang yang mana? 3 bulan kenalan, dia ngajak jalan kemana juga itu pakai uang saya semua. Sudah gitu lama-lama kan suami saya udah ninggalin bener yang pertama, udah nggak usah bodoh, pokoknya lu mau kawin mau terserah. Udah saya berani gitu, saya kontrakin rumah buat biaya nikah sama yang suami kedua ini. Duit dari gitu, Ibu ya. Profesi Ibu apa, maaf Ibu, profesi Ibu apa? Jualan. Ibu berjualan ya, kadang ya ngurut juga. Baik, Ibu ngurut, sementara suami paranormal tadi. Oke, setelah itu udah nikah, karena rumah dikontrakin kita kan nggak punya rumah lagi. Akhirnya saya kos. Waktu itu saya ada simpanan emas 200 gram. Namanya sudah punya suami, dia ngomongnya bujangan. Saya percaya. Jadi kamu keras perasaan kemarin kondangan pakai emas-emasan. Itu dong jual ini. Saya juga punya perasaan was-was. Jangan kalau saya simpen emas, ntar saya dibawa kabur, saya nyari kemana? Lebih baik saya ambilin rumah, nggak bakal bisa beli kabur gitu, pikiran saya kan, Bu. Setelah itu saya jual buat GP rumah. Kita kan udah nikah, surat nikah, bisa ngambil rumah BTN. Setelah itu saya ngambil di Kerawang, daerah Kerawang sana. GP waktu itu 8 juta, yang 2 juta buat tata kemek segala macem lah. Itu saya jual 200 gram, atau itu masih 50.000 tahun 98. Terus saya jual semua. Rumah tersebut atas nama? Di situ di pemasaran itu kan, Bu, ini kan uang saya, harus atas nama saya. Ya, masa mas suami nggak percaya sih? Abang apaan? Memang mau dikemanain? Jadi rumah atas nama suami. Iya, saya nurutin ibu-ibu itu yang di pemasaran. Ya udahlah, Mas, mau kemana sih? Udah di situ terjadi saya sudah habis-habisan. Tiap bulan Ibu yang nyicil, Ibu yang bayar, kemudian setelah itu saya untuk tempat kos-kosan, udah angkat kredit, saya pindah ke Kerawang. Pas setelah itu udah bawa ya itu apa, yang gulung-gulung itulah, yang murah gitu, yang 175 berapa ya. Saya ke pemasaran mau ngambil kunci, ini harus pakai uang, Bu. Nggak bisa kalau nggak pakai uang. Waktu itu 1.400. Saya udah bersih-bersihin, Bu, uang 2 GP udah segala macam udah nggak punya lagi. Nggak bisa. Akhirnya saya punya tetangga, udah taruh sini aja, Bu, saya juga udah kehabisan duit. Ya sudah,
Kalau enggak nebeng itu aja mobilnya yang bawa perabotan. Saya nebeng lagi balik ke Jakarta. Akhirnya saya pulang ke Jawa minta uang ke orang tua saya. Jual cincin ibu saya. Saya pinjem, mak ntar juga saya ganti. Kayak gituin. Saya balik lagi ke Jakarta. Saya ambil kunci itu, saya tempatin. Udah setelah itu tempatin. Tahun 99, tahun 2000, karena saya nggak punya apa-apa lagi ya, dia ninggalin saya 7 bulan. Jadi baik, jadi suami ibu ini setelah mendapatkan rumah yang kredit itu atas nama beliau, atas nama bapak, kemudian bapak pergi meninggalkan ibu. Iya, 7 bulan. Sampai namanya. detik ini ibu masih terus menyicil rumah waktu itu 7 bulan. Baik, selanjutnya? Dengar berita dia sakit, ada di teman saya satu kampung, saya malu. Udah saya susulin. Ya udahlah, malu numpang-numpang di teman, saya kan nggak enak tahu ke kampung. Saya punya uang 600, saya jemput pakai taksi ke Karawang. Saya boleh ngurut tuh Bu, siang malam saya boleh ngurut sampai tangan pada sakit. Ya udah, tahu tuh memang dia sakit bisulan di sini satu gini. Memang doa saya Bu, saya udah bisa ditinggal. Saya malam saya minta, ya Allah tolong kasih peringatan. Saya udah bisa nggak ke warung apa ditinggalin, punya utang ini. Dia penjualan di sini, saya rawatin. Sampai saya dilatin pinggirnya biar nggak mekar gitu ya. Saya balutin itu kentang ini biar jangan melebar. Terus daun ubi ada, sehingga Anda lama kembali 1 bulan. Kalau saya nggak bisa ngurut nggak tahu 2 bulan. Pas berangsur itu dia sehat. Alhamdulillah baik, sayang ya. Asal ke Jakarta minta uang 50 buat apaan? Kan buat ongkos. Ntar nyari temen, nyari order apa kayak gitu. Mohon maaf, alasan suami ibu meninggalkan ibu ketika itu apa? Ketiga itu tahun 2004 itu, tanya kan udah kembali baik-baik gitu. Tahu semuanya ada berita cariin anaknya sudah menikah dari Jawa. Iya. Waktu itu kan numpang surat nikahnya di Surabaya, orang tua, mertua, nenek, semuanya nggak ada yang bicara dengan saya kalau punya keluarga. Tahu ada di Malang, kan jauh. Jadi menikah dengan ibu statusnya mengatakan bujang. Taunya pada satu ketika punya keluarga, punya istri, punya anak, akhirnya balik ke istri dan anak yang pertama itu. Sampai sekarang. Baik, sampai sekarang ibu ditinggalkan begitu saja. Ibu sudah lunas kreditan rumahnya, Bu? Udah. Dengan nama beliau. Padahal ibu yang setiap bulan membayar. Masih ada utang-utang lain suami yang ditinggalkan untuk Anda? Nggak ada. Waktu itu nggak ada, cuma rumah aja. Sekarang status ibu dengan suami apa? Sudah bercerai kah atau masih berstatus sebagai suami istri? Gimana? Perceraiannya ditahan di pengadilan, gue harus pakai uang. Sedang saya kan harus bertahan perut untuk hidup. Baik. Nyari makan. Baik. Jualan nasi. Jam 2 pasar, hujan-hujanan gue saya di pasar. Langsung masak, langsung beli aja di orang. Pasti gak banget ya loh. Jadi ibu sudah menggugat, cuman aktenya belum diambil. Harus pakai uang. Saya bilang, Pak, saya modal jualan nasi aja cuma 600.000. Gimana diminta jutaan? Saya harus mencat kulit dari mana? Segituin. Baik, ibu mungkin kita berharap mantan suami ibu menonton acara hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan Bu. Silakan Bu. Mas, tolongin dong Mas. Saya orang susah dari kecil. Menderita dari kecil, saya anaknya orang miskin. Jangan kamu siksa. Pulanglah, beresin rumah-rumah itu, ambil sertifikatnya ini di PTN, apa diambil sama situ apa belum? Tolong Mas, kasihanlah saya ya Mas. Coba Mas sakit di persahabatan, kupingnya bocor, saya ongkosin dari Jakarta. Coba satu pepaya itu pinggang bisulan sampai gede kayak gitu, sampai saya rawatin, harus inget situ. Sampai coba pernah nggak makan, pernah coba makan saya pakai garam dimingin taruhin rumah karena bang itu keras sekali. Kalau 2 bulan 3 bulan nggak setelah itu segel. Ingat Mas itu susah jadi orang miskin, tahu nggak? Tanpa bantuan siapapun, hanya saudara saya sama orang tua saya. Ibu tenangin dulu. Nanti setelah ini kita akan langsung bertanya kepada yang ahlinya, dan Mbak Vera ada konsultan bantuan hukum. ya. Ya, tenang ya Ibu ya. Untuk sahabat perempuan jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi dengan pembahasan, mudah-mudahan bisa membantu memecahkan permasalahan dari Ibu Sulastri. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan.